Pendakian dimulai pukul setengah 11 pagi di hari Rabu. Meski dari malam hujan turun dan di kala pagi cuaca masih tak bersahabat meski hujan telah reda, namun menyisakan kabut yang begitu tebal. Dengan berdoa pada Sang Kuasa, berharap perjalanan ini lancar, kami mulai melangkahkan kaki. Di awal trek perjalanan langsung disambut dengan tanjakan begitu menukik tajam. Tali pun tersedia sebagai pegangan. Setelahnya, kami melewati hutan pimping sekitaran 2 jam dengan kondisi hutan begitu rapat dan juga jalan licin. Kami harus begitu hati-hati, keril yang sering menyangkut. Musabab itu kami tak bisa mempercepat langkah. Separuh hutan pimping kami lewati, lalu kami beristirahat sejenak dengan obrolan kecil. Sempat kami beberapa kali berpotret. Setelah beberapa saat istirahat, kami kembali melanjutkan perjalanan. Masih hutan pimping yang akan kami lalui 1 jam ke depan. Sesekali antara kami terpeleset dan tergelincir, tapi secepatnya berdiri seakan tidak ada apa-apa. Batu besar sesekali menghalangi jalan, menyebabkan kami harus berupaya naik untuk melaluinya. Oh ya, ini perkenalkan kami berenam dari berbagai daerah. 2 orang bernama Bang Rintal dan Kak Sintia berasal dari Kerinci, Imra dan Yusra dari Solo, Habib dari Padang, dan aku sendiri dari Sejunjung. Kami dipertemukan oleh pendakian. Kami jalan di pimping ini disertakan rehat beberapa saat menghirup udara, lalu kembali jalan meski pelan tapi pasti. Hutan pimping pun usai kami lewati dengan segalanya, lalu berjalan-jalan hingga menemui sumber mata air. Di sana kami merebahkan tubuh yang sudah diserang penat, serta kami mulai mengeluarkan kompor, nesting, dan logistik yang akan dimasak di tempat ini. Setelah perut terisi, kami kembali nyantai dan juga saling berbincang. 2 jam berlalu, kami kembali berdiri menyandang keril dan melanjutkan perjalanan dengan petunjuk jalan Habib dan juga ada tiang-tiang kabel sebagai arah. Trek sudah berubah, namun tetap saja banyak tantangan dan mengharuskan kami rehat untuk beberapa saat kala nafas sudah mulai ngos-ngosan. Kami belum juga sampai di Cadas. Malam mulai turun menghilangkan kabut tadi dan berganti dengan pekat yang gelap. Senter pun dinyalakan sebagai penerang. Sering kali berhenti karena tubuh yang semakin gontai. Aku yang sudah begitu lelah, Habib dengan sigap membantuku dalam membawakan tas. Dan mereka berempat berjalan duluan, sedang aku dengan 1 orang kawan sedikit lambat melangkah. Sesekali aku yang sudah lelah ini dibawa bercerita dan tanya jawab olehnya. Akhirnya pukul 8 malam kami sampai di Cadas dengan perencanaan awal istirahat untuk sekedar menyengemil di Cadas dan melanjutkan perjalanan jam 10 malam nanti. Namun semesta berkata lain, hujan turun dan semakin deras. Terpaksa kami mendirikan tenda. Bersusah payah mendirikannya ditambah hujan, angin, dan juga kurangnya pencahayaan serta dinginnya malam itu. Setelahnya kami ke tenda. Dalam tenda memakan cemilan apapun yang ada dengan kondisi air begitu sekarat. Obrolan dan permainan pun tercipta. Gelak dan tawa juga menemani. Di malam yang kian dingin itu, jam 10 semua beristirahat. Di tengah malam, aku terbangun oleh angin yang begitu ribut dan juga seluruh badan yang merasa dingin ditambah air yang sedikit masuk mengenai diriku. Pagi pun tiba dengan dingin yang masih merasuk tubuh. Jam 9 semua keluar dari tenda, menghirup udara pagi yang begitu menenangkan. Disambil memakan makanan yang masih tersedia. Saat itu pula kami mulai bersiap untuk melanjutkan perjalanan kembali. Hanya dengan 2 keril yang berisikan segala peralatan yang diperlukan terutama untuk makan pagi ini. Karena kami berencana makan nanti di depan telaga. Dan kami kembali melangkah ke Cadas. Hutan yang begitu renggang dan terbuka memberi kami pandangan cukup menakjubkan dari tempat pijakan kami. Makin naik, semakin jelas pula Gunung Merapi terpampang indah, bersih dan jelas. Udara dan cuaca semakin baik dan sangat cerah. Terlihat jelas pemandangan di bawah begitu memanjakan atma. Di sana pun kami saling mengabadikan motret dengan latar belakang Gunung Merapi yang berdiri gagah.
Di Cadas pun terdapat air di antara sela-sela kami berjalan. Jalan di Cadas tak sesulit hutan Pimping, namun tetap kami harus berhati-hati. Dan tentu, tak lupa video ini dibuat agar kelak kapanpun masih bisa mengenang perjalanan ini. Kurang 1 jam kami selesai melewati Cadas. Kini berganti dengan hutan lumut, di mana pepohonan di sana dipenuhi lumut yang sudah berumur lama. Namun pesonanya sungguh menakjubkan, menjadi daya pikat tersendiri oleh mata-mata yang melihat keindahan itu. Maka tak heran kami begitu banyak mengabadikan gambar diri dengan menampakkan hutan lumut. Jalannya masih licin dan juga berlumpur, sesekali ada pohon tumbang yang mengakibatkan kami untuk menunduk. Jalannya cukup landai, meski sesekali butuh uluran tangan sebagai pegangan untuk menaiki tanah dan akar yang tinggi. Akar-akar sangat banyak di antara hutan lumut ini. Kami pun juga harus menginjak akar ini daripada harus tercebur ke dalam lumpur. Konon katanya masih ada lumpur masih hidup dan menghisap. Dan seakan semesta memberi jawaban atas kenapa pendakian tadi malam harus ditunda. Mungkin karena inilah, entahlah, tapi yang terbaik selalu ada jalan menunjukkannya. Hutan di sana juga tak terlalu rapat, hanya saja lumut yang ada di mana-mana. Tiap berjalan, setiap itu pula terpesona tentang apa yang dilihat di depan mata. Alam yang begitu menenangkan, juga cuaca yang amat bersahabat, membuat perjalanan di hutan lumut ini terasa cepat berlalu. Aku dan seorang kawan jalan di depan, di mana 4 kawan lagi masih di belakang dan masih belum puas dengan jepretan yang sudah kesekian kalinya. Dan sekarang kita sudah berada di hutan lumut, di atas ketinggian 2000 ya. Kawan yang bernama Bang Rintal ini sungguh suka mengembalikan momen dengan cara video sekitar, plus memberitahu sudah di mana keberadaan. Disembari berjalan duluan, kami tak mau kalah dengan juga mengembalikan momen di tempat di mana menurut kami menarik. Sekitaran 30 menit, akhirnya hutan lumut juga sudah siap dilewati. Hingga pada akhirnya, kami tiba di Telaga Dewi, tempat dan eksotis dan begitu elok dipandang. Kisahnya, masih ada ikan yang hidup di telaga ini. Namun sayang, saat kami tiba, tak ada satupun yang kami temui. Di sana begitu banyak potret yang kami ambil. Entah itu foto sendiri dengan berbagai gaya, sambil memegang tulisan bertuliskan Singgalang 2877 mdpl, ataupun foto dengan sang merah putih. Dan juga kami berfoto dengan formasi lengkap, dengan meminta bantuan pada pendaki lain untuk mengambil gambar. Sembari berfoto, di sana kami sekalian memasak nasi, sambal, plus membuat gorengan bakwan ala-ala anak gunung. Dan juga kami memanfaatkan air telaga sebagai minum. Sekitaran 2 jam kami di sana sebelum pada akhirnya kami harus segera berkemas dan kembali turun. Kami turun dengan kembali melewati hutan lumut Cadas dengan juga pemandangan yang membuat mata ini penuh binar indah. Kami kembali sampai di tenda lalu beristirahat sejenak dan hingga pada akhirnya packing bersiap dan mengambil sampah sisa kami kemarin. Semua sudah siap, kami pun kembali jalan menuju pulang sekitaran jam 4:30 sore. Di perjalanan pulang semua diam, hanya sesekali ada kata yang terlontar, entah apa musabab. Jadi perjalanan pulang dipenuhi sunyi dan hanya suara alam yang terdengar jelas, juga angin yang sepoi-sepoi melambai. Turun ini kami sedikit bergegas, hanya berhenti beberapa saat dan di perjalanan kami menemui beberapa pendaki yang sedang turun. Tentu, kami saling bersapaan. Maghrib tiba juga dikala kami masih di perjalanan, hingga kami beristirahat sejenak dikala kemenangan azan berlangsung. Berlalu hingga setengah jam, kami kemudian kembali melangkah. 1 jam lebih dan kami kembali ke hutan Pimping. Jalan yang teramat sulit di tempat inilah. Dengan hutan yang rapat dan pencahayaan yang remang, aku berjalan. Sesekali, aku dan kawan kembali terpeleset dan juga keril yang menyangkut. Di sana pun kami harus kembali saling berpegangan ke tali dan juga penuh hati-hati. Di bawah sini nggak usah jalan lagi, Bega. Iya. Pelan-pelan.
Kan bisa. Pada akhirnya jam 7:30 kami berhasil keluar. Sampai di titik base camp, syukur pun terucap dari tiap bibir kami. Perjuangan dan kisah yang menjadi cerita berujung akan rindu pertualangan hebat itu kala nanti.